Bapa, 1000 lidah kami gak cukup Tuhan untuk ucapan kami kepadamu. Engkau berikan segala-galanya buat kami. Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami seringkali tidak menyadari akan kasih-Mu yang luar biasa, yang lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan. Gak terukur Tuhan kasih-Mu. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami malam ini. Kami bersyukur kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Engkau membuat awal yang baik buat AOC di tempat ini. Engkau punya rencana yang lebih lagi untuk tahun ini. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan. Saya jelas mendengar suaranya. Apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Tuhan katakan, awal yang sangat baik. Tuhan katakan, pertahankan nak, pertahankan, pertahankan. Engkau mengawali segala sesuatu dengan baik. Engkau harus pertahankan perkara ini. Jangan berhenti, jangan merasa lelah, jangan merasa bosan, jangan merasakan kebiasaan. Jikalau kau lakukan ini dengan hati yang sungguh-sungguh, akan terjadi banyak perkara di hari-hari di hadapan ini. Karena Tuhan sudah menyediakan, tinggal meraih, dan tinggal meraih. Bapa, kami percaya Tuhan, bahwa tahun ini bukan merupakan tahun yang buruk buat kami. Kami memasuki yobel besar Tuhan. Dan kami percaya kami sudah ada di tahun yobel besar. Oleh karena itu buat kami tinggal menikmati dan meraih segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, ambil alih waktu ini dan Engkau yang berbicara dengan semua pesan-pesan-Mu buat kami. Buat kami punya wadah yang besar Tuhan, sampai setiap firman-Mu dapat kami terima. Kami bukan sekedar mau mendengar, tapi kami mau menerima. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu dan kami mau menikmati Tuhan. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Teruskan Tuhan, karena Kau katakan ini awal yang sangat baik. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan pada malam hari ini saudara. Saya sungguh merupakan suatu kehormatan
karena pas pertama kali di sini Pak Daniel memberi izin untuk saya boleh bersama-sama dengan saudara. Ini suatu kehormatan. Biasanya kalau awal pertama paling tidak Pak Yusak atau Pak Daniel sendiri yang khotbah ya. Kali ini diberi kesempatan, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih buat AOC ya, terima kasih untuk Pak Daniel, terima kasih untuk semuanya. Saudara, tadi Tuhan katakan bahwa apa yang kalian lakukan saat ini itu menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hatinya. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan jangan cuman sekali, tapi buat ini sesuatu dipertahankan. Ya. Kalau kau pertahankan itu akan terjadi terobosan yang luar biasa saudara. Karena sebenarnya terobosan itu sudah disediakan. Ya. Tapi seringkali kita nggak ngerti dan kita caranya gimana sih masuk dalam terobosan itu. Itulah yang membuat hari ini pada saat saya ingin mempersiapkan ada perkara yang saya harus cerita terlebih dahulu saudara. Saya sudah cerita pada saat retreat Windu ya. Tapi saya mau ngulangin lagi karena ini penting sekali buat Bahtera saudara. Ini penting sekali buat Bahtera supaya kita bisa mengerti akan rencana Tuhan yang amat luar biasa buat Bahtera dan buat kita semuanya, amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pesan BB dari Jo yang mengatakan begini. Tante, saya lagi pengasingan, lagi doa dan saya dibawa ke surga. Dan saya diliatin rumahnya tante, katanya gitu. Rumahnya bla 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 gitu. Oh puji Tuhan. Dalam hati kecil saya bilang Tuhan, aku sendiri ya, pernah minta untuk ngelihat rumah saya. Itu Tuhan gak kasih. Ya. Saya bilang, kok Jo kamu kasih? Saya bilang, ini bukan berarti saya iri sama Jo ya. Saya coba ngomong, Jo kok kamu boleh lihat rumahnya saya, bahkan rumahnya yang lain-lain. Saya bilang gitu. Untuk saya sendiri pengen melihat rumah saya, Tuhan tidak boleh. Sebab apa? Ya tidak tahu gitu. Kenapa saya tidak boleh? Ya saya juga tidak tahu dan saya pun tidak berani tanya. Ya sudah tidak boleh, itu hak dan kedaulatan Tuhan. Ya. Sudah seperti itu. Kemarin ini saya pas pelayanan untuk retreat dari salah satu persekutuan di Puncak. Jam 4 pagi saya dibangunkan Tuhan. Nah, saya emang sudah kebiasaan biasanya jam 4 seperempat paling lambat setengah 5 terus Tuhan pasti sudah bangunin saya. Jam 4 Tuhan bangunin terus saya bilang oh ini sudah jam 4 saya mau bangun siap-siap buat menghadap Tuhan. Waktu saat saya menghadap, tiba-tiba saya itu dibawa ke surga. Ya. Waktu saya dibawa ke surga, saya dibawa ke pantai saudara. Nah saya pikir loh surga kok ada pantai ya. Gitu. Beberapa waktu saya diajak selalu kan dibawa ke taman Tuhan. Lalu dibawa jalan-jalan naik kuda. Lalu dibawa juga ke satu kolam. Tapi saya tidak melihat pada waktu itu di surga itu ada pantai. Karena surga itu luas banget. Saya mungkin pada saat diajak ke taman Tuhan ya di lokasinya taman Tuhan. Kalau saya dibawa lihat kemana itu ya lokasinya sendiri-sendiri. Tapi saat saya dibawa ke pantai saya bilang oh kok ada pantai ya di surga itu. Saudara, pantainya itu bagusnya luar biasa. Pantainya itu bersihnya luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu saya pergi ke ujung dari Sulawesi.
yaitu ke Kota Lirung, itu juga naik perahu saudara ya. Lalu saya juga dari situ untuk mencapai sesuatu kota lagi harus naik perahu lagi, sampailah ada satu pulau yang dekat sekali sama Filipina. Ya, namanya Pulau Sara. Itu pulau gak ada penghuninya. Pulaunya sangat kecil sekali. Saya bilang, wah kali ini kalau ada tsunami bahaya banget gitu. Sedangkan daerah itu adalah daerah yang rawan dengan tsunami. Pulaunya itu bagus saudara. Ya. Pasirnya putih. Bersihnya luar biasa. Tapi itu saja saya sudah bilang, kok ada ya di Indonesia sebagus ini, pulau seperti ini. Wah ini kalau ada orang luar negeri pasti deh diambil untuk dijadikan resort atau apa. Saya tuh lagi pikir. Tapi saat saya dibawa ke pantai di surga, gak ada seberapanya saudara. Yang saya lihat, yang saya bilang sudah bagus, itu gak ada seberapanya dibandingkan dengan apa? Dengan pantainya di surga. Ya. Lalu saya turun di situ bersama dengan Tuhan. Kalau kamu tanya Tuhan rupanya kayak apa? Sudahlah saya gambarkan juga, kalian gak bisa menggambar ya. Jadi gak perlu digambarkan Tuhan Yesus kayak apa. Ya. Pokoknya ganteng dan baik dan gagah gede dur, bagus lah pokoknya ya. Gak ada laki-laki seperti itu. Ya, itulah gambaran yang saya bisa kasih tahu. Ya. Nah waktu saya di pantai kan ada pasirnya. Itu saya lihat. Wah saudara tahu pasir di sana itu dari mutiara. Ya. Saudara tahu pernah lihat pasir kan kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau pasir dari Bali itu pasirnya rada gede-gede. Itu pasirnya segede-gede pasir Bali. Tapi itu semuanya dari mutiara. Ya. Macem-macem warnanya. Warna kayak warna pelangi. Bagus wis gak ada duanya lah. Saya ambil tak lihat gini. Di duniaku mahal ya begini nih ya gitu ya. Di sini diinjek-injek gitu. Saya tuh merasa aduh luar biasa banget. Di pantai itu kan ada perahu bukan kapal. Perahu-perahunya gak besar lah. Kira-kira antara 3 meteran gitu. Kecil, perahu kecil. Nggak ada mesinnya, ada layarnya. Kalau di surga itu tidak usah pakai ngomong. Itu Tuhan juga tahu. Saya pengen apa Tuhannya sudah tahu, belum sampai ngomong. Saya waktu itu ya saya ngerti lah kalau Tuhan nyuruh saya naik ke perahu itu. Ya ngerti, walaupun Tuhan ngomong ayo naik perahu. Enggak pakai ngomong. Ya, itu bisa ngerti. Nah saudara inilah yang dinamakan keintiman. Kalau kamu intim dengan Tuhan belum sampai Tuhan ngomong itu sudah ngerti. Ya. Saya tuh mikir gini. Hati saya kan sebenarnya kepingin lihat rumah. Kok digajaknya ke pantai? Gitu saudara ya. Seharusnya kalau hati saya kepingin lihat rumah siapa tahu ting terus dibawa ke tempat ini loh rumahmu gitu. Enggak. Kok saya mikir saya tuh pengen lihat rumah, kok dilihat di pantai. Tapi saya gak berani ngomong, diem aja. Saya naik akhirnya ke perahu. Perahu itu teduh banget. Ya. Kalian tahu di sana itu warna daripada air lautnya. Saya tidak tahu pada saat itu saya mikir ini laut. Air laut itu warnanya biru, tapi birunya biru telur asin. Ya. Terus dicampur sama kayak campuran sama susu gitu loh. Jadi ada butek-buteknya gitu. Tapi saya tahu buteknya butek susu. Tahu ya butek ya? Butek apa sih bahasa keruh ya. Ya, rada keruh dikit gitu. Tapi bukan kotor ya. Nah, saya pikir loh ini ada kayak kolam susu, tapi kok dalamnya saya bisa tahu.
sedalam-dalamnya itu di situ banyak tumbuh-tumbuhan, banyak macam-macam ikan, kecil-kecil ikan hias tuh banyak sekali. Saya bilang kok ada ya kayak gini, luar biasa. Saya sangat menikmati, bahkan saya tidak duduk di perahu itu, saya pegangan karena ada tiang di situ, saya pegangan. Begitu saya pegangan, itu perahu jalan sendiri, saudara. Jadi tidak ada pedayungnya, tidak ada apa, nggak ada orang nakodanya, nggak ada. Saya cuma berdua. Ya, saya nikmati, kok jalan sendiri ya, kok luar biasa banget ini. Ya, dan jalan terus menyusuri semuanya itu. Saya bilang, oh ini kok ada ya. Lalu saya di situ diceritain sama Tuhan. Tuhan ngomong gini, nak, sebenarnya ya, aku tuh merindukan kamu. Kenapa kamu tak ajak ke sini? Kamu tahu nggak? Ini laut apa? Ya saya bilang nggak tahu. Kamu tahu? Engkau tak ajak menyusuri Sungai Gihon. Oh, Sungai Gihon. Oh, Sungai Gihon. Karena arti Gihon itu adalah terobosan, breakthrough. Ini saya diceritain sama Tuhan nih. Saya diceritain gitu, ya. Kenapa engkau tak ajak? Karena sebetulnya aku sudah menyediakan terobosan itu. Aku sudah menyediakan breakthrough buat semua anak-anakku. Tapi hanya sedikit yang bisa menikmati. Nah, makanya kamu sekarang tak ajak supaya kamu itu bisa menceritakan bahwa aku itu sudah menyediakan karena aku sudah mengalami breakthrough, yaitu saat aku sudah mengalahkan kematian. Ya. Aku mengalami penderitaan untuk semuanya. Ya. Lalu di atas kayu salib aku sudah katakan selesai. Ya. Itu aku sudah menang. Terus kubur kosong itu kemenangan. Ya. Sampai aku bisa mengalahkan maut. Ya. Dan juga semua yang terjadi itu batu-batu yang besar bisa tergolek. Karena apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu apa? Breakthrough. Nah, saya ini diceritain sama Tuhan seperti itu. Saya bilang, ya saya terima terus semuanya, saya terima. Terus jalan terus, saudara. Menyusuri, jadi saya bilang, ini Sungai Gihon. Sungai Gihon itu besar sekali seperti ini, seperti laut. Ya, Sungai Pisonnya mana? Efratnya mana? Ya. Kan besar-besar. Yang karena namanya juga, saudara, bahwa Eden itu diangkat sama Tuhan. Eden itu dulunya ada di dunia. Itu begitu Adam dan Hawa gak taat sama Tuhan, Eden itu dibawa. Jadi saya tanya Tuhan, jadi Taman Edennya di mana? Edennya itu ya pantai itu tuh Eden sebetulnya. Oh, jadi di pantai itu tuh daerah Eden. Memang kalau saya lihat itu di situ tuh taman-tamannya bagus, indah sekali gitu. Cuman saya nggak jalan-jalan ke situ karena begitu saya ditaruh itu sudah di dekat pantai, gitu. Tapi saya tahu itulah Tuhan. Ya. Oleh karena itu, saudara, saat ini saya ingin sampaikan kita belajar dulu bahwa sebenarnya apa yang Tuhan sudah sediakan. Ya, kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Firman Tuhan itu jelas mengatakan begini. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara, coba saudara bayangkan ya. Tuhan itu begitu care sama kita semuanya ya. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah membuat Eden.
Eden itu sesuatu hal yang daerah yang luar biasa. Karena arti Eden itu kenikmatan. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan itu sudah punya yang namanya daerah kenikmatan. Nah, daerah kenikmatan itu ditaruh di dunia. Dinamakan Eden. Itu daerah kenikmatan. Daerah sukacita. Itu ada suatu daerah yang namanya Eden. Lalu di sebelah timur daripada Eden ini, ya, sebelah timurnya itu Tuhan buat taman. Ya kan di situ dikatakan Tuhan Allah membuat taman di Eden. Jadi ini Eden, ini adalah kenikmatan. Di pojok sebelah timur Tuhan tuh membuat taman lagi. Ya. Lalu dikatakan manusia yang dibentuk taruh di situ. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, jadi di taman itu ada pohon-pohonan, buah-buahan. Semua itu dapat dikatakan Tuhan itu sudah menyediakan sebelum manusia itu diciptakan. Jadi kan sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan. Saya yakin dan percaya kalau saudara mempertahankan pujian penyembahan seperti tadi, Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih besar dari ini. Karena apa? Tuhan sudah menyediakan. Sebelum terjadi apa-apa, ya, sebelum nanti lawatan di Bandung ini akan membara kemana-mana, Tuhan itu pasti menyediakan tempat. Sebagaimana kenikmatan Eden ini, ya, Tuhan beri sebuah taman dan ditaruhlah itu manusia. Tuhan sudah sediakan. Saat ini kita belum tahu, belum kelihatan. Tapi Tuhan sudah sediakan. Amin. Ini mengenai AOC. Sekarang mengenai saudara sendiri gimana? Sebenarnya begitu saudara lahir, sebelum saudara lahir, Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu. Ya. Sudah menyediakan segala sesuatu. Sebagaimana seorang ibu dan seorang ayah, seorang oma juga, ya. Kalau anaknya mau punya cucu atau punya anak, masa biarin aja lah, gak usah disediain apa-apa. Gak mungkin kan? Semua sudah disediakan. Seperti saya, ceritanya ini ya. Bentar lagi, dua hari lagi mungkin saya mau punya cucu, ceritanya ya. Saya sudah mikirin, ya. Saya tak lihat semua barang-barang bekas punya Kela yang masih bagus, tak suruh nyuci, ya. Sudah jelek-jelek, janganlah kasihan, kok dikasih lungsuran semua gitu ya. Jadi saya buang, saya bilang. Terus saya pergi ke toko, saya beli baju-baju, saya beli ini, beli itu. Karena apa? Menyongsong, ya. Menyediakan akan baby yang akan lahir. Saudara dan saya itu seperti itu. Ya. Jadi sebelum saudara ditaruh dalam dunia ini, dilahirkan dalam dunia, sebenarnya udah punya destiny loh. Dan satu perkara yang luar biasa, sudah menyediakan bapak dan ibu di dunia saja, menyediakan kalau anaknya mau lahir. Apalagi Bapa pencipta langit bumi, semua dia yang punya. Itu sudah disediakan. Tidak usah takut saudara, tidak usah takut. Apabila misalnya kalian ini ada yang mau merit gitu ya. Aduh belum punya rumah, jangan ngomong belum punya rumah dulu. Ya. Percaya Bapakku yang di surga akan menyediakan. Amin. Percaya ini anugerah Tuhan yang sudah disediakan. Kalau saat ini saudara merasakan, aduh aku masih kontrak, gak apa-apa. Bapakku lihat hari ini
ada terobosan, kau akan dapatkan segala-galanya. Lu buat Tuhan itu kecil loh, betul sangat kecil saudara. Sangat kecil, karena apa? Tuhan sanggup kok melakukan semuanya kok. Kecil itu buat Tuhan. Itu mutiara yang di sana itu, sekarang ditaruh di dunia gitu jadinya berapa miliar itu, iya kan? Pasirnya aja dari mutiara tuh. Dan tidak ada mutiara yang jual di dunia yang seperti itu. Jadi luar biasa saudara. Itulah Tuhan saudara dan saya. Dia sudah menyediakan. Karena dari awal dia sudah menyediakan. Ya. Lalu dikatakan ayat yang ke-10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden. Jadi ini taman Eden. Ini Eden kan. Ada tamannya ya. Lalu dari Eden ini itu mengalir satu sungai. Kemana? Mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Ingat ya. Jadi kalau misalnya ini semuanya ini Eden ya. Misalnya tamannya di pojok sini. Ini ada sungai. Ya. Sungainya itu sudah disediakan mengairi taman itu. Jadi tamannya subur enggak? Sangat subur. Karena ada dari situ ada mengalir dulu terus menjadi 4 cabang. Ya. Saya tidak membahas arti dari semuanya. Tapi saya mau membahas satu mengenai Sungai Gihon. Karena Tuhan mengajari saya tentang Sungai Gihon. Ya. Nah, arti daripada Gihon itu terobosan. Jadi sebetulnya daerah kita, ya, rumah kita, usaha kita, pelayanan kita itu sudah di taman itu. Lalu ada Sungai Gihon. Sungai ini yang banyak ini, 4-4-nya mengairi akan taman itu. Berarti salah satunya saudara dan saya itu pasti menerima aliran terobosan. Saudara, kita akan bahas lagi ya, dikatakan begini. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Havia, tempat emas ada. Jadi berarti emas itu sudah dibawa ke taman itu, ya kan? Dan emas dari negeri itu baik di sana ada damar bedolat dan batu kristofat. Nama sungai yang kedua itu sebelahnya daripada Sungai Pison itu ada Sungai Gihon. Yakni yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Saudara, tanah Kus itu sekarang itu Ethiopia. Nah, saya pernah berangkat sama Pak Daniel ke Ethiopia. Itu saya pikir namanya daerahnya Sungai Gihon. Ada terobosan. Tapi kenyataan yang kita lihat yang namanya di Ethiopia itu miskinnya kin miskin. Sungguh saudara, gersangnya luar biasa, rumahnya jeleknya, dubilah minta ampun wis. Betul, saya sampai ngomong miskin banget ya, sangat miskin. Makanan di sana tidak ada yang enak saudara. Orangnya miskin, pakaiannya sobek-sobek. Itu yang namanya tentara saja, yang namanya di daerah Kus ini. Tentaranya baunya luar biasa. Pakaiannya kayak gembel, cuma bawa senjata. Saya bilang, ini tentara. Wis, lihat aja tidak meyakinkan. Itu daerah Ethiopia. Sampai saya bilang Tuhan, daerah Ethiopia itu sebetulnya adalah daerah di mana pernah dialiri oleh terobosan. Kenapa jadi seperti ini? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Dan tidak beresnya saudara tahu kan bahwa Ratu Seba dari sana ya
melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, ngambil itu tabut, itu dosa banget. Ya, Tuhan hukum. Dianya, bangsanya sampai jadi begitu. Ya, oleh karena itu jaga hidup kita. Ya. Saudara dan saya akan mengalami aliran Sungai Gihon. Ya. Karena Sungai Gihon itu dibuat sedemikian rupa mengairi taman. Ya. Berarti saudara tinggal di taman itu, di dalam taman itu, di dalam kenikmatan. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan kenikmatan, menyediakan terobosan, menyediakan semua dan semuanya itu sudah disediakan. Kenapa sekarang hilang? Ini pertanyaannya. Oleh karena itu Tuhan itu waktu saya jalan-jalan sama dia di pantai, ya, Tuhan tuh ngomong begini, nak, itu semua yang sudah hilang, ingatkan kepada anak-anakku. Ingatkan bahwa aku sudah mengembalikan semuanya. Aku sudah mengembalikan dengan kematian di atas kayu salib. Itu semua dikembalikan. Ceritanya apa? Tinggal kamu menikmati. Tapi banyak sekali anak-anakku yang belum bisa menikmati itu. Nah, saat saya lagi merenungkan itu, sudah selesai ceritanya saudara. Sudah selesai, ternyata 2 jam setengah. Ya. Saya ada di kamar saya lagi sambil melongok, sambil merenungkan. Merenungkan akan segala sesuatu. Gitu. Karena pas itu tuh hari Jumat, saya ingat pas Jumat Agung. Saya bilang Jumat Agung saya dibawa berangkat. Sampai di kamar saya 2 jam setengah. Saya bilang, loh kok aku udah dibawa ke rumah saya ya? Baru ingat sayanya. Iya ya, kenapa tadi saya gak nanya gitu loh. Kalau gak nanya mengenai masalah, Tuhan rumahnya jauh gak sih rumah saya dari tempat ini? Bu, aku dibawa ke sana gitu. Kan bisa kan? Tapi saat itu sudah gak kepikiran rumah saudara. Waktu di dunia waktu itu pengen lihat. Tapi begitu sampai di sana sudah enggak kepengen apa-apa. Enggak kepengen apa-apa. Apalagi diceritain sangat menarik tentang Gihon. Dan ada pesan-pesan Tuhan. Sebenarnya saya itu misalnya ke sana itu punya cita-cita. Siapa tahu ketemu Pak Agung gitu ya. Mau tanya Pak, kok itu licik banget Pak, balik ayo gitu. Saya tuh mau gitu. Masa kitanya ditinggal begini gitu. Mau kalau sampai ketemu gitu ya. Ya enggak ketemu tuh sayanya. Ya enggak ketemu Pak Agung, enggak ketemu rumah saya ya. Tapi ya wis lah, habis mau apa? Ya kan, sudah sampai di kamar saya lagi. Saya dengar, loh iya ya saya tadi kok enggak nanya rumah ya. Tuhan kok aku kok enggak diliatin rumahnya. Sudah enggak ada jawaban. Sama sekali enggak dijawab. Ya sudah saya bersyukur saudara. Tetap saya bersyukur. Dia punya kedaulatan atas setiap hidup kita. Amin. Nah, setelah itu saya sedang merenungkan Jumat Agung. Ya Tuhan, memang Jumat Agung Engkau sengsara begini-begini. Nanti besok Sabtu Minggu tiba-tiba Engkau bangkit kembali. Sambil merenungkan kebangkitan. Nah, sedang merenungkan itu lalu Tuhan itu bicara begini. Kenapa kamu tahu enggak? Salah satunya kenapa tidak bisa mengalami terobosan. Hanya satu, kurang percaya kata Tuhan. Kurang percaya. Oh kurang percaya. Lah ya firman Tuhan kan mengatakan kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah kenapa terobosan yang sudah disediakan itu kalian gak terima? Karena apa? Yaitu karena kurang percaya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya ini saya bersaksi. Kira-kira enggak tahu 6 bulan lah, 6 bulan yang lalu. Ya 6 bulan yang lalu. Mungkin lebih, kayaknya 6 bulan yang lalu. Tuhan tuh ngomong gini, nak sound system kamu itu harus diganti.
Oh diganti Tuhan. Ya sudah saya nurut. Lalu saya menghubungi Pak Ruben, bla 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 bla. Habisnya 1,4, 1,5 lah kurang lebih. Lalu saya bilang tekan lagi. Saya orangnya jarang mau nawar-nawar. Ayo tekan lagi. Enggak bisa Bu, ini saja begini. Dia ngomong begini juga saya tidak tahu. Yang namanya begini begitu tuh gimana? Alatnya juga saya tidak tahu, ya kan? Nah, singkat cerita datanglah itu barang. Saya belum punya uang. Saya bilang Pak Ruben, saya belum punya uang. Enggak apa-apa katanya gitu. Udah. Barang saya tuh kan aduh barangnya sudah datang, sudah disetel ya. Sayanya bayarnya cuma sebagian. Nah, lalu kira-kira Januari kemarin saya tuh bilang gini, Tuhan, kuasa kebangkitanmu itu akan terjadi bulan Maret. Saya bilang gitu. Kuasa kebangkitanmu terjadi bulan Maret Tuhan. Engkau bangkit dari matian, mengalami terobosan, mengalami segala sesuatunya. Ya, itu bulan Maret. Saya minta di dalam namamu, katrol imanku. Maret akhir utangku lunas. Saudara, Maret akhir utangku lunas. Itu doa saya bulan Januari. Tiba-tiba Tuhan ngomong, nah itu LCD-mu diganti LED. Aduh Tuhan, iki utang durung bayar, ya belum bayar, utangnya belum pol, suruh beli LED lagi. Cari. Saya kalau sudah disuruh langsung cari, ayo cari. Akhirnya dapat distributor di Cina langsung, harganya 25.000. Ya. Itu harga 25.000 itu bagaimana? Saya bilang. Dulunya dia minta 38.000. Nah, saya ini kalau banyak bicara sama Pak Gideon tuh orangnya lurus. Ya. Kok suruh nawar tuh tidak mau. Jadi saya kilikin, Pak, kita itu maaf ya, kita juga turunnya Cina, saya juga Cina ya. Saya bilang, Pak, kita ini urusannya sama orang Cina, Pak. Orang Cina itu 50 bisa dapetnya cuma 10 loh Pak, aku ngomong gitu. Kadang-kadang misalnya 50 bisa jadi 2. Kita mesti nawar. Caranya nawar gimana Bu Nani? Ya wis pokoknya sepinter-pinternya Bapak nawar. Terus cuma gini, bisa kurang enggak dari 35 atau 38? 38 turun jadi 35. Masih mahal Pak. Jadi 35 terus 33 sampai 30 masih mahal Pak, aku mau. Jadi berapa Ibu Naninya maunya berapa? Nanti doa dulu. Nah, waktu doa Tuhan ngomong 25 Pak, aku ngomong gitu. Tidak boleh Pol 27, nah gitu. Tapi Tuhan ngomong 25 Pak, tawar lagi. Katanya sudah tidak boleh, tawar lagi. Aku ngomong, akhirnya betul loh saudara. Dapatnya 25. Ya. Tuhan tuh luar biasa. Dari 38. Nah, sudah dapat 25. Bayar dulu 7.500 katanya. Ya sudah, pokoknya begitu deal harus bayar dulu 7.500 ke Cina. Ya sudah, saya bilang Tuhan ini belum bayar, ini bayar 7.500. Pak Gideon bilang, aku keluar 5.000, kata gitu. Ya sudah aku keluar 2.500. Aku bilang gitu, jadi kan 7.500 bayar dulu, yang penting bayar dulu kan. Sisanya ya gak tahu. Nah, saya bilang Tuhan saya pengen lunas Tuhan, pengen lunas nanti bulan Maret pengen lunas. Nah, terus Pak Gideon ngomong, saya mesti ke Cina. Sebab orangnya minta saya ke Cina. Maksudnya gimana Pak? Saya mau ke Cina sama 2 orang yang di LCD katanya. Saya mau ke pabriknya, saya mau belajar, ya tak bawa sendiri nanti barangnya. Terus Pak, di sini tak rakit sendiri. Bisa tak Pak? Bisa kata dia. Itu memang dia insinyur luar biasa itu. Memang dia insinyur sih. Jadi saya ya wis lah Pak berangkat. Dia berangkat ke Cina.
Gimana Pak? Wah pabriknya besar bla 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 bla. Dia paling seneng dengan seperti itu gitu ya. Gini, sekarang sedang dirakit, sudah selesai. Nanti tanggal berapa? Tanggal 10 ini nanti ya, tanggal 10 ini sudah berangkat. Dari mana gitu ke Shenzhen, dari Shenzhen dibawa ke sini. Oh ya sudah. Bayarnya kapan Pak? Katanya nanti kalau barang sudah berangkat dari Shenzhen kita bayar. Ya wes Pak, apa-apa. Kita nggak tahu kan, tanggal 10 kan masih April gitu loh kita bayarnya. Tapi saya berdoa, Tuhan pokoknya kuasa kebangkitanmu terjadi terobosan. Aku minta lepas utang Tuhan, aku minta lepas utang. Ini tuh utangnya saya sendiri loh, utangnya. Ya itulah utangnya Gracia itu. Jadi saya ke Tuhan minta. Saya ngomong sama jemaat, ayo sepakat sama pemimpin ya. Pokoknya pemimpin kamu ini punya iman seperti ini, dukung imannya. Saya gitu. Ya kalau mereka sih yes gitu ya. Yesnya gimana nggak ngerti lah. Pokoknya tapi saya itu terus percaya. Saudara tahu, tepat tanggal 30 uangnya sudah ada. Loh, uangnya ada, tapi kan let belum dibayar, tapi uangnya sudah ada. Yang penting kan kalau uang ada kan berarti utangnya lunas. Amin kan? Lunas loh. Nah, langsung tanggal 1 ya, uangnya sudah ada. Tapi tanggal 1 saya ngomong, Pak Ruben, saya sudah transfer lunas utangku sama kamu. Saudara, ajaib, terobosan kuasa kebangkitan. Ayo sekarang minta imannya dikatrol sama Tuhan. Apapun semua yang jadi masalah kita ya. Itu kecil buat nanti punya gedung lebih besar dari ini. Ayo kita sama-sama melakukan semuanya ini ya. Yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Karena apa? Sungai Gihon mengalir mengairi taman. Amin. Yang membuat kita ya itu enggak ngalami apa? Kurang percaya. Nah, kita sekarang lihat kurang percaya itu kayak apa ya? Kita lihat dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24. Mulai dari ayat yang ke-13. Ini cerita tentang 2 orang pergi ke Emmaus. Ya, coba kita baca, camkan ini, terus kita mereka ini. Kita ini termasuk orang seperti itu enggak? Ya. Pada suatu hari dan pada hari itu juga, itu hari kebangkitan. Ya. Dikatakan pada hari itu juga, yaitu fajar daripada hari pertama minggu itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ini murid Tuhan Yesus tapi bukan rasul. Kemungkinan 2 murid ini adalah 2 dari yang murid Tuhan 70. Kemungkinan ya. Tapi dia adalah statusnya sudah murid, ya kan? Jemaat biasa ya, dengan penari, dengan tua-tua, dengan pemain musik levelnya beda loh. Ya. Saudara harus tahu, levelnya beda. Kalau saudara sebagai pendatang, ya, levelnya beda. Tingkatannya tuh beda. Nah, ini kalau namanya murid, itu levelnya sudah cukup tinggi. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia mengerti siapa Tuhan. Kalau saudara lihat dari ayat-ayat selanjutnya, dia itu menghafal tentang kehidupan Tuhan dari lahir sampai mati. Murid, ngerti, jelas siapa Tuhan itu. Tapi kenapa meninggalkan kebangkitan? Ini pertanyaannya. Kenapa 2 murid ini meninggalkan Yerusalem? Kenapa? Sedangkan dia murid. Dia dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan, dia malah cerita sama Tuhan Yesus.
Kamu orang satu-satunya yang gak ngelihat adanya perkara-perkara yang ajaib terjadi di Yerusalem. Loh, dia cerita begitu ada perkara yang ajaib. Lah ya kok tinggalkan ajaib gitu loh. Aneh kan? Ya. Nah sekarang saudara ini ada lawatan ya. Ada perkara-perkara yang luar biasa yang diberitahukan akhir zaman ini. Yang terjadi di AOC, yang terjadi di Bahtera semuanya. Ayo, responmu apa? Apa kamu meninggalkan semua keajaiban yang kamu lihat? Di mana banyak perkara kemarin terjadi waktu RC di Palembang? Apa kamu pikir, iya bagus, heran. Kamu ngalami? Hehehe, enggak loh. Tuh, saudara. Murid. Ini dikatakan 2 orang murid ini yang dinamakan sudah benar-benar dia seorang murid yang mengerti. Tapi kenapa dia meninggalkan Yerusalem? Bahkan dikatakan ya, di Yerusalem tuh ada perkara yang ajaib. Kok tambah ditinggalkan? Bahkan dia menuju ke Emmaus. Saudara, arti Emmaus itu kolam susu atau kolam air hangat. Biasanya orang kalau capek-capek itu ke kolam air susu sama hangat. Ke spa. Ya. Jadi melepaskan kepenatan dengan apa? Kenikmatan daging. Dia lihat kebangkitan kok. Dia nggak ngejar kebangkitan itu. Dia nggak ngejar terobosan itu. Tapi yang sekarang yang dia pikirkan apa? Nikmatin. Aku nggak ngerti kok ada berita-berita begini. Aneh-aneh. Tapi ya sudahlah kita pergi aja lah. Pusing. Nggak mau memikirkan apa yang Tuhan mau. Tapi yang dipikirkan apa yang saya mau. Tidak mau ikut kegerakan, awas hati-hati. Ya, kita baca selanjutnya dikatakan. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi kan diskusi kan. Misalnya salah satu contoh, ada kejadian apa di Palembang. Wah begini. Didiskusikan terus menerus. Gunanya apa didiskusikan? Kejar. Alami, kalian akan mengalami terobosan. Sungguh saudara, kalau kalian bisa tangkap akan lawatan, itu sangat luar biasa. Kamu bisa lari dan terbang tinggi. Ya. Ini waktunya saudara, ini waktunya Tuhan mau mengajak kita terbang tinggi saudara. Ya. Jangan kayak 2 ini diskusi terus ya ujung-ujungnya apa sih diskusi? Ya ini muridnya mendiskusikan sesuatu gak habis-habis, rapat terus. Gunanya apa? Action. Ini waktunya. Saudara, bina hidupmu keluar untuk menyampaikan sesuatu. Itu yang Tuhan rindukan. Amin. Nah, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, coba tukar pikiran itu kan diskusi. Terus ada jalan keluar, ya gak ada. Yang dipercakapkan apa? Tuhan Yesus bangkit. Ya, lalu dikatakan gini. Dan datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Saudara, kenapa kuasa kebangkitan, ya, terobosan, breakthrough tidak bisa kalian, saudara dan saya alami dengan full? Karena ada apa? Ada yang menjadi penghalang pada mata kita. Apa sih penghalangnya? Kurang percaya. Terlalu banyak teori. Ya, akibat daripada terlalu banyak teori. Kalau gini gimana? Kalau begitu bagaimana? Akibatnya apa? Gak ada habisnya saudara. Ya.
Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bohong ini, masa muka muram? Orang diskusi terus. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Ini dari perkataan ini kita tahu bahwa dia sudah benar-benar seperti mengenal siapa Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Tuh lihat ya. Yang berkuasa dalam berpekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Coba lihat. Dia mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi. Matanya ditutup, hanya nabi. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Coba, dialah yang mengharapkan itu tidak percaya. Kalau percaya dia akan mengatakan dia juru selamat, dia anak Allah. Dan dia sudah mengatakan bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Ini hanya pengetahuan sampai pengenalan Tuhannya, hanya sampai dia sebagai seorang nabi dan sebagai pembebas. Terlalu dangkal. Pengenalanmu kalau hanya mengatakan Yesus aku percaya engkau karena engkaulah yang menyembuhkan saya. Aku mau percaya karena engkau adalah penyembuh. Dangkal saudara. Nah, kalau kamu hanya mengatakan Tuhan bebaskan aku dari hutang. Bebaskan aku dari segalanya. Engkau pun pengenalannya kurang. Coba saudara lihat, pengenalan yang kurang ini tidak bisa mengalami terobosan. Lalu ya, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Terima kasih. Saudara, kalau dilihat gini, dia tahu teorinya kan? Dia tahu persis kalau murid perempuan-perempuan sudah ketemu sama Tuhan Yesus, dia lihat kok, dia sudah mendengar. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tetapi dia nggak melihat. Nah ini loh saudara. Ya, saya cuma dengar berita kalau dia bangkit. Saya cuma dengar berita bahwa dia Yesus. Pengenalannya sangat dangkal. Kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih lagi. Sampai seperti yang kalian lakukan tadi. Nyembah dia karena kita tahu, aku tahu Tuhan, terima kasih Tuhan aku ada di tempat ini. Semuanya all about you. Sampai punya pengenalan seperti all about you. Ya. Itulah kamu akan mengalami terobosan. Jangan dangkal-dangkal seperti itu. Jangan hanya mengenal dia sebagai penyembuh. Jangan mengenal Yesus hanya sebagai orang yang membebaskan utang. Dangkal banget. Kamu tidak akan mengalami terobosan. Ya. Kenal dia sampai mengatakan all about you. Cuma engkau Tuhan. Ya. Gak ada yang aku kasihi kecuali engkau. Yang seperti itu. Kamu pasti mengalami terobosan. Amin. Lalu dikatakan,
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yang seperti itu namanya hatinya mengenal Tuhannya lamban. Lamban itu lambat banget. Ya. Harusnya sudah tahu karena dia levelnya murid, tapi lamban. Saya harap kita mengerti, jangan lamban. Ya. Responi, ya. Kenal Tuhan sampai level katakan all about you Jesus. Itu yang membuat kamu akan mengalami terobosan. Ya. Dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apa yang diceritakan Yesus? Yesus membuka, kamu itu pengenalan kamu terlalu lambat. Kamu hanya mengerti kalau dia seorang nabi. Kamu hanya mengerti kalau dia itu penyelamat, tapi pembebas. Tapi kamu tidak tahu bahwa Yesus harus mati untuk menebus dosamu. Diberi pengertian lagi. Ya, dia itu Mesias. Dia itu anak Allah. Baru matanya terbuka. Wah, pengenalan aku sama Tuhan sangat lamban. Ya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesak, katanya, tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kenapa Tuhan Yesus mau tinggal dengan mereka? Karena apa? Hati mereka sudah tidak lamban lagi. Sekalipun dia belum kenal, matanya belum disingkapkan. Saat dia kan seorang murid. Jadi saat Tuhan Yesus menerangkan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, pengenalan kamu terlalu dangkal banget. Mereka tuh menyadari, mereka bertobat. Iya ya, betul, pengenalan aku tuh benar-benar dangkal banget. Aku ini kok ada guru luar biasa, menerangkan lebih lagi. Sampai di situ dia desak terus, Tuhan ayo terangkan lagi. Nah, saudara lihat. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Nah, saat Tuhan selesai cerita tentang Mesias, tentang ini, ini kan murid sering bergaul dengan Tuhan. Nah, jadi dia nyadar, iya Yesus itu benar-benar Mesias tuh, saya terima. Waktu Yesus memecahkan roti, dia ingat, lah yang suka memecahkan roti bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi Yesus. Saat dia mengatakan, ini Yesus, matanya terbuka. Saudara, saat kamu mengenal dia yang sesungguhnya, matamu akan terbuka, terobosan akan terjadi. Amin. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bicara dengan kita di tengah jalan? Ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Nah, ini diterangkan tentang Mesias. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Saudara, orang kalau sudah mengenal akan Tuhan, sampai kita itu sudah mengatakan all about you Jesus. Tidak kenal lelah, tidak kenal capek, lupa sama kolam susunya.
Dia sebetulnya mau ke Emmaus mau apa? Mau seneng-seneng. Tapi begitu kita sudah mengatakan itu, semuanya dianggap sampah. Tidak jadi nginep loh. Ya. Mereka tidak jadi nginep di Emmaus. Dia buang semuanya yang dinamakan kedagingannya. Apa yang diambil? Langsung balik ke Yerusalem lagi. Tidak kenal capek, gak kenal lelah. Karena apa? All about you Jesus. Kalau kau mempunyai hati seperti itu, terobosan akan terjadi dalam hidup. Amin. Ayo kita bangkit saat ini. Ya. Kita bangkit karena Sungai Gihon sudah disediakan. Ya. Saat saya bersama dengan Tuhan di Sungai Gihon, Tuhan ngomong, nak, kenapa kamu saya bawa ke Sungai Gihon? Beritahukan Sungai Gihon diciptakan pada awal pertama Tuhan mau menyediakan buat manusia. Aku sudah menyediakan terobosan dan kamu saat ini mengalami, kamu tak ajak jalan-jalan. Dan Sungai Gihon itu memang ada, nak. Kamu tak ajak jalan-jalan, tunjukkan kepada anak-anakku yang lain bahwa terobosan sudah disediakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Bapa, buat kami percaya Tuhan. Ampuni kami kalau kami pengenalan kami masih sangat dangkal. Kalau pemikiran kami lamban Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Buat kami menjadikan Engkau satu-satunya center buat kami. Mari saudara kita nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh hati. Sampai kita boleh mengatakan all about you Jesus. Jadikan dia center dalam hidup kami. The center of it all. Jesus be the center of it all. Ya Tuhan, dengar cerita jiwa kami. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Ya Tuhan, dengar doa kami. Jesus, Jesus be the center of it all. Dengar Tuhan akan seruan jiwa kami. Jesus be the center of it all. Dengar doa kami Tuhan. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else better. Nothing in this world will do. Give us your
It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Oh, rapakaya sekirata rapakara makaya se. Oh, ramakaya se retara pakarama. Kirana makaya sakaratan makaya se. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami menjadikan Kau satu-satunya, makanya apa yang kami butuhkan Engkau genapkan. Oh rapakaya se, perkara-perkara jasmani akan mengikuti akan kami. Perkara-perkara jasmani akan mengikuti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkara-perkara jasmani akan mengikuti kami. Syara bakaya se, syara labakaya sakaratara paparaba. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kami percaya Tuhan. Semua masalah-masalah kami kecil di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, perkara-perkara yang kami hadapi saat ini adalah perkara-perkara yang kecil Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu disempurnakan. Syara lamakaya serete baraba. Era lamakaya. Dalam nama Tuhan Yesus, raih terobosan. Raih terobosan. Raih terobosan. Raih terobosan. Raih dalam nama Tuhan Yesus. Raih terobosan. Oh, rapakaya sereterebebebebe. Oh, rapakaya serababa. Kera lamakaya sakarataraba. Kena makaya sakaratapa. Kau raih semua terobosan yang Kau sudah sediakan buat kami pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya malam ini ada perkara yang ajaib. Kami sediakan. Kau sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami raih terobosan. Perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oh, bere apa se, harapakaya se, syara labakaya sakaratarapa. Oh, rabakaya se. Terima, raih terobosan. Oh, rabakaya se keratarapa baba. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau luar biasa. Kau buat perkara yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu terjadi pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, transfer terjadi. Apa yang sudah hamba-Mu alami, mukjizat terjadi di luar kemampuan, ternyata semua dapat dibebaskan karena Yesus sudah bangkit, membebaskan. Bebas. Kami percaya Tuhan, kebebasan terjadi di luar kemampuan. Kami Tuhan sanggup bebaskan karena terobosan. Hari ini ada perkara yang ajaib terjadi. Ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan apa yang kau janjikan Tuhan. Meteraikan apa yang engkau janjikan. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin.